Bab 356 nelayan diuntungkan. Ledakan. Ledakan sonik terdengar, dan Chen Luo menggunakan seluruh energinya untuk bergegas menuju lingkaran cahaya di atas kepala raksasa itu dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, pria bertopeng di arah lain membuat gerakan dengan tangannya dan kemudian mendorong ke arah Chen Luo. Jaring tembus pandang muncul di kehampaan dan menerkam ke arah Chen Luo. Begitu Chen Luo menyentuh jaring, dia terjebak dan tidak dapat bergerak maju selangkah pun. Brengsek, Chen Luo menatap pria bertopeng yang dengan cepat mendekati kepala raksasa itu, mengulurkan tangan kanannya, dan mengepalkan tangan kanannya. Cincin roh air di jari tengah memancarkan cahaya biru. Kemudian, bongkahan es besar tiba-tiba mengembun di tubuh pria bertopeng yang terbang di udara. Dalam beberapa detik saja, seluruh orang itu membeku karena es. Memanfaatkan momen ini, Chen Luo mengeluarkan sebuah belati berkilau keperakan dan tulisan Black Hawk terukir pada bilahnya dari tas penyimpanannya. Ini adalah senjata ajaib yang telah terkubur di bawah tanah sejak lama. Senjata ini disebut pedang elang hitam. Ini adalah belati yang ditempa oleh seorang pria berjuluk elang hitam 2000 tahun yang lalu. Chen Luo memegang pedang elang hitam dan memasukkan energi sejati ke dalamnya. Bas! Pedang bayangan itu mengeluarkan suara. Mendesis. Chen Luo mengayunkan pedangnya ke depan, langsung memotong jaringan Qi di depannya dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, semburan energi meledak dari pria bertopeng yang membeku di dalam es. Ledakan. Es yang menutupi tubuhnya meledak seketika. Tatapan mata pria bertopeng itu dingin. Dia tidak lagi menuju ke lingkaran cahaya di atas kepala raksasa itu, tetapi langsung menuju ke arah Chen Luo. Dia menggenggam kedua tangannya, cahaya putih muncul di tubuhnya, dan dalam sekejap dia muncul di belakang Chen Luo. Dia menebas bagian belakang leher Chen Luo dengan telapak tangannya. Wajah Chen Luo berubah, dia menggertakkan gigi dan memutar tubuhnya, menyilangkan tangan ke depan untuk menghalangi telapak tangan pria bertopeng itu. Ledakan. Keduanya terguncang pada saat yang sama. Chen Luo mendarat di tanah, dan saat ini dia berada kurang dari 30 meter dari lubang itu. Chen Luo mengabaikan pria bertopeng itu dan bergegas menuju lubang itu. Pria bertopeng itu menamparkan punggung Chen Luo. Ledakan. Suatu kekuatan besar menyerang Chen Luo dan menjatuhkannya ke samping. Pada saat ini, pria bertopeng itu membuat gerakan tangan lagi, mencoba berteleportasi ke lingkaran cahaya. Tetapi Chen Luo telah menyadarinya saat terbang mundur. Warisan Taois Wuji adalah milikku, tidak seorang pun dapat mengambilnya. Chen Luo meledak dalam niat membunuh dan pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan topeng mayat hidup. Dua tangan yang terbentuk dari energi hitam tiba-tiba muncul di udara di samping pria bertopeng itu, memisahkan tangan kiri dan kanan pria bertopeng itu, membuatnya mustahil baginya untuk membuat segel. Chen Luo menenangkan diri dan bergegas menuju lubang itu lagi. Sekarang dia paling dekat dengan lubang itu. Selama dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya, dia akan bisa mendapatkan warisan Taois Wuji, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Ledakan. Ketika Chen Luo berada kurang dari 10 meter dari celah itu, tanah di depannya tiba-tiba meledak. Chen Luo terpental lagi dan menyemburkan darah. Seluruh perhatiannya terpusat pada lubang itu, dan dia tidak waspada sama sekali. Setelah menderita dua pukulan berat berturut-turut, tubuhnya tidak mampu lagi menahannya dan rasa sakit datang dari seluruh tubuhnya. Chen Luo mengangkat kepalanya dan menatap pria bertopeng itu dengan tatapan tajam di matanya. Dia membuat gerakan tangan lagi. Ah! Sekawanan mayat hidup meledak keluar, membentuk wajah hantu bengkok di udara, yang membuka mulutnya dan menyerbu ke arah pria bertopeng itu. Tegurlah roh itu. Pria bertopeng itu menggenggam kedua tangannya dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Perisai pelindung berwarna terang menyebar keluar. Ketika wajah hantu itu menyentuh perisai, perisai itu langsung runtuh dan mengeluarkan serangkaian suara ratapan. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, wajah Chen Luo berubah drastis. Pria bertopeng itu melirik Chen Luo, pupil matanya yang berwarna abu-abu putih tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Dia mengangkat telapak tangan kanannya lagi, menghadap Chen Luo. Chen Luo hanya merasakan suatu kekuatan besar mengunci tubuhnya, menekannya ke tanah. Pada saat ini, pria bertopeng itu bergegas menuju lubang itu. Chen Luo menggertakkan giginya, auranya meledak sepenuhnya, dan dia berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Pria bertopeng itu berada kurang dari 5 meter dari lubang itu. Jika dia terlambat 1 detik, dia akan memasuki lubang itu. Ah! Chen Luo meraung marah, dan auranya meledak. Ledakan. Dia melepaskan diri dari pria bertopeng dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengaktifkan cincin roh bumi. Ketika jarak ke lubang tinggal kurang 1 meter, batu di bawah kaki pria bertopeng itu tiba-tiba terangkat. Pria bertopeng itu terangkat ke udara. Pada saat yang sama, tanah dan batu terus menumpuk, perlahan-lahan menutupi tubuh pria bertopeng itu. Anggota tubuh pria bertopeng itu tertahan oleh tanah dan batu bertekanan tinggi, dan dia tidak bisa bergerak. Di balik kain hitam, ekspresi pria bertopeng itu sangat terdistorsi. Karena tangannya tidak bisa digerakkan, dia hanya bisa menggunakan satu gerakan itu. Pria bertopeng itu membuka mulutnya, dan kain hitam di depannya langsung terbakar menjadi abu.
Gelombang energi mengembun dari mulutnya. Kemudian, dia tiba-tiba menyemprot ke arah Chen Luo yang berada sangat dekat dengan lubang itu. Ledakan. Chen Luo merasakan bahaya. Kali ini dia memilih menghindar, kalau tidak dia benar-benar tidak akan sanggup menahannya. Pada saat ini, sebuah bola hitam pekat melayang keluar dari mulut pria bertopeng itu. Berdengung, benda bulat itu memancarkan daya isap yang luar biasa kuat. Tanah dan bebatuan yang menutupi pria bertopeng itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan semuanya terhisap ke dalam bola hitam pekat itu. Anggota tubuh pria bertopeng itu terbebas. Dia menatap Chen Luo, menangkupkan kedua tangannya, dan menggambar sebuah lingkaran di udara. Sebuah lingkaran hitam muncul di udara. Dari lingkaran hitam itu muncul beberapa ular berbisa yang ditutupi pola. Ular ini lebih besar dari ular piton biasa, dan mereka juga bisa terbang. Setelah keluar dari celah, mereka langsung menerkam ke arah Chen Luo dengan kecepatan 7 kecepatan. Wajah Chen Luo tampak sangat jelek. Dia melangkah mundur dan mengeluarkan senjata ajaib di tubuhnya. Pada saat ini, pria bertopeng itu bergegas menuju lubang itu. Chen Luo menyaksikan kejadian ini dengan hati yang dipenuhi amarah dan keengganan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan pria bertopeng itu juga melampaui ekspektasinya. Setiap teknik yang digunakannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Chen Luo sebelumnya. Mengapa? Mengapa orang-orang kuat seperti Dao Tian dan pria bertopeng muncul satu demi satu hari ini? Benar sekali, Dao Tian. Wajah Chen Luo berubah dan dia melihat ke arah lubang itu. Pada saat ini, pria bertopeng itu telah bergegas ke depan lubang itu. Asal dia maju selangkah lagi, dia akan bisa memperoleh warisan. Pria bertopeng itu menyeringai, memperlihatkan senyuman yang menyeramkan dan jelek. Namun detik berikutnya, sebuah kaki muncul di depannya. Kakinya memakai sepatu, tetapi solnya telah meleleh seluruhnya, sehingga telapak kakinya terekspos. Ledakan. Pria bertopeng itu tidak dapat menghindar dan terkena pukulan keras di wajah, terlempar mundur seperti bola meriam. Terima kasih telah membiarkanku melihat pertunjukan yang bagus. Namun sayangnya, ada sesuatu yang tidak seperti itu, dan kamu tidak bisa memaksanya. Fang Yu berdiri di lingkaran cahaya dan tersenyum pada Chen Luo yang sedang sibuk berurusan dengan ular berbisa. Melihat senyum sinis Fang Yu, mata Chen Luo memerah dan suara geraman terdengar dari tenggorokannya. Dalam kehidupan ini, tujuannya adalah menjadi orang nomor satu di dunia bela diri Tiongkok, dan menjadi yang tertinggi. Dia akan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya. Fang Yu dulu, Dao Tian sekarang. Dan pria bertopeng sialan itu. Dia pasti akan membalas rasa malu hari ini 10 kali lipat. Tetapi sekarang, tidak peduli betapa marah dan kesalnya dia hanya bisa melihat Fang Yu melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Bas! Fang Yu berdiri di lingkaran cahaya, dan detik berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, Chen Luo dan pria bertopeng yang jatuh di kejauhan, keduanya memiliki cahaya putih yang terpancar dari tubuh mereka. Semua prajurit di Gunung Berapi Ketujuh diteleportasi kembali ke percabangan. Chen Luo berdiri di tanah, menatap kepala raksasa yang bersinar di langit, sambil menggertakkan giginya. Dia tahu kali ini, dia benar-benar kalah. Warisan Taois Wuji bukan miliknya di kehidupan sebelumnya, dan juga bukan miliknya di kehidupan ini. Hati Chen Luo dipenuhi dengan kebencian, tetapi bagaimanapun juga, dia telah menjalani dua kehidupan, jadi dia cepat-cepat menenangkan diri. Dia melirik pria bertopeng di posisi lain dengan mata dingin. Setelah pertarungan dengan pria bertopeng, dia sekarang berada dalam kondisi fisik yang sangat buruk. Sekarang, dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika tidak, jika pria bertopeng atau Dao Tian mengganggunya lagi, akibatnya akan mengerikan. Memikirkan hal ini, Chen Luo menundukkan kepalanya, menyembunyikan napasnya, menggunakan keterampilan tubuhnya, dan segera meninggalkan tempat itu. Pria bertopeng itu hanya berdiri di sana, memancarkan aura dingin. Para prajurit di sekitarnya mundur satu demi satu, wajah mereka pucat dan hanya ketakutan di mata mereka. Wajah pria bertopeng itu saat ini sangat menakutkan mereka. Pipi yang dijahit dengan benang hitam tampak kering dan pucat. Karena tendangan Fang Yu, seluruh wajahnya cekung, yang mana sangat mengerikan. Pada saat ini, Jiang Ruolan, yang juga diteleportasi keluar, melihat pria bertopeng terpisah dari kerumunan dan wajahnya berubah drastis. Linger masih di tangan pria ini. Jiang Ruolan melihat sekeliling dan melihat orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri mengenakan jubah putih. Dia meletakkan Guo Chuyun di tanah, berjalan cepat ke depan tim Asosiasi Seni Bela Diri, dan berkata dengan panik, tolong beri kami keadilan. Kami diserang oleh orang itu saat mendaki gunung berapi, dan orang itu juga menculik adik perempuanku. Tim prajurit ini dikirim oleh Persatuan Seni Bela Diri Pusat. Yang memimpin kelompok itu adalah Tian Yongguang, Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Tian Yongguang melihat wajah Jiang Ruolan pucat dan matanya merah, dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Sebagai asosiasi seni bela diri, mereka seharusnya memberikan keadilan bagi seniman bela diri yang lebih lemah. Siapa yang melakukannya? Tian Yongguang bertanya sambil mengerutkan kening. Itu dia, adik perempuanku masih di tangannya.
kata Jiang Ruolan sambil menunjuk ke arah pria bertopeng yang tidak jauh dari situ. Tampaknya dia mendengar kata-kata Jiang Ruolan. Pria bertopeng yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba berbalik dan membuka mulutnya yang dijahit dengan garis-garis hitam, menatap Jiang Ruolan dengan senyuman yang sangat menakutkan. Bab 357 Klon Iblis. Warisan itu berada tepat di depannya, tetapi ditendang oleh Fang Yu. Pertarungan antara pria bertopeng dan Chen Luo setara dengan mempersiapkan pakaian pengantin untuk Fang Yu, yang membuat pria bertopeng itu sangat marah. Sebenarnya dia sudah memikirkan masalah ini dari awal, tapi dia tidak menyangka Chen Luo akan sesulit itu. Butuh banyak waktu untuk berurusan dengan Chen Luo, jadi Fang Yu memanfaatkannya. Saat pria bertopeng itu memikirkan warisan tertinggi yang mungkin ada di lingkaran cahaya, dia memancarkan aura pembunuh. Tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi. Pada saat ini, dia mendengar percakapan antara Jiang Ruolan dan Tian Yongguang tidak jauh. Ini mengingatkannya pada Linger yang pernah ditangkapnya sebelumnya. Tubuh spiritual penuh ini, yang jarang terlihat dalam satu abad, merupakan kejutan yang tak terduga baginya. Memperoleh tubuh spiritual yang lengkap berarti rencananya untuk memurnikan klon manusia, yang telah lama ia simpan, kini dapat dimulai secara resmi. Menggunakan seluruh tubuh roh sebagai wadah, klon manusiawi akan menjadi yang terkuat di antara semua klonnya. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Namun permusuhan di hati pria bertopeng itu masih belum bisa dihilangkan. Dia ingin membunuh seseorang. Pada saat ini, percakapan antara Jiang Ruolan dan Tian Yongguang baru saja membangkitkan niat membunuhnya. Ah! Melihat wajah menakutkan dan senyum aneh pria bertopeng itu, Jiang Ruolan sangat ketakutan hingga dia berteriak dan hampir jatuh ke tanah. Bukan hanya dia saja, tetapi juga sekelompok seniman bela diri dari Asosiasi Seni Bela Diri di belakangnya juga ketakutan dan wajah mereka berubah. Wajah pria bertopeng itu saat ini sungguh mengerikan. Awalnya wajahnya dijahit dengan benang hitam, dan kulitnya tidak rata dan layu. Sekarang seluruh wajahnya cekung dan dia semakin mirip monster. Pada saat yang sama, ia memancarkan aura dingin yang membuat takut para prajurit di sekitarnya. Tian Yongguang memandang pria bertopeng itu dan merasa sedikit gelisah. Namun saat dia melihat Jiang Ruolan yang menggigil dan tampak menyedihkan, dia menegakkan dadanya lagi. Sebagai salah satu wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Wilayah Tengah, bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan? Terlebih lagi, ia diikuti oleh 2 Grandmaster dan 4 Half Grandmaster. Hanya ada satu orang di sisi lain. Memikirkan hal ini, Tian Yongguang menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berdiri di depan Jiang Ruolan. Aku dengar dari gadis ini bahwa adik perempuannya diculik. Tian Yongguang bertanya dengan suara berat. Pria bertopeng itu menatap Tian Yongguang, tidak ada fluktuasi di mata abu-abunya, dan tidak menjawab pertanyaan itu. Pada saat ini, banyak prajurit juga memperhatikan situasi di sini dan melihat kedua pihak yang berkonfrontasi. Melihat pria bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa, Tian Yongguang maju 2 langkah. Saya Tian Yongguang, Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Wilayah Tengah. Pria bertopeng itu masih tidak berbicara. Presiden Tian, adik perempuanku ada di tangannya. Kau harus membantuku. Adik perempuanku berusia kurang dari 8 tahun, kata Jiang Ruolan dengan suara gemetar. Baca bab terbaru dan tercepat, ikuti. Kurang dari 8 tahun. Wajah Tian Yongguang berubah. Usia ini sungguh terlalu muda. Mengapa kau membawa anak kecil ke tempat seperti ini? Tian Yongguang menoleh dan bertanya pada Jiang Ruolan sambil mengerutkan kening. Aku, adik perempuanku berbeda dari anak-anak pada umumnya, dia. Jiang Ruolan ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus memberi tahu Linger tentang bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri. Wakil Presiden, sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah ini. Mari kita selamatkan orang itu terlebih dahulu. Dia baru berusia 8 tahun. Jelas bahwa orang itu bukan orang baik. Pada saat ini, seorang guru melangkah maju dan berkata kepada Tian Yongguang. Tian Yongguang mengangguk, menatap Jiang Ruolan, dan berkata, jangan khawatir, Nona. Tujuan perkumpulan seni bela diri kita adalah untuk menjaga ketertiban dunia seni bela diri. Jika orang ini benar-benar melakukan sesuatu yang melanggar aturan, tentu saja kita akan membantu mencari keadilan dan menyelamatkan adik perempuan kita. Setelah berkata demikian, Tian Yongguang berbalik dan menatap pria bertopeng itu lagi dengan ekspresi tidak bersahabat. Menindas wanita dan menculik anak-anak merupakan perilaku tercela. Saya akan bertanya sekali lagi, apakah kamu pernah melakukan hal seperti itu? Jika kamu tetap diam, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, kata Tian Yongguang dengan suara yang dalam. Benar sekali, keahlian macam apa yang dimiliki penculikan dan penjualan anak-anak? Melakukan hal seperti itu tidak pantas bagi seorang pejuang. Apa maksudmu kau tidak layak menjadi seorang prajurit? Kau tidak layak menjadi seorang pria. Banyak penonton yang mengetahui apa yang telah terjadi, melihat ketampanan Jiang Ruolan, mulai mencela dia dengan marah. Pada saat ini, Liu Lianxia di antara kerumunan juga memperhatikan situasi di sini. Bukankah ini seseorang yang dikenal Fang Yu? Apa yang terjadi? Liu Lianxia maju dan sampai di depan.
Menghadapi kecaman orang banyak, pria bertopeng itu tiba-tiba tertawa serak dan melengking. Dalam pandangannya, gerombolan pendekar di hadapannya yang tengah menegakkan keadilan itu ibarat segerombolan semut yang berkumpul membentuk bola kecil dan tidak mengancam. Dulu, ia merasa menjulurkan kaki untuk menginjaknya saja merupakan hal yang buang-buang tenaga dan tidak perlu. Namun sekarang, setelah gagal dalam perjuangannya untuk mendapatkan warisan, ia membutuhkan semut-semut seperti itu untuk melampiaskan amarahnya. Melihat lelaki berpenampilan aneh itu tertawa keras ke arah langit, semua prajurit tampak tidak bersahabat. Terlalu sombong. Ya, gadis itu memang ada di tanganku, lalu kenapa? Setelah pria bertopeng itu selesai tertawa, dia menatap Tian Yongguang dan berkata. Suaranya tidak enak didengar, tetapi mengandung hawa dingin yang amat sangat, yang membuat hati orang bergetar. Tian Yongguang menggertakkan giginya dan bertanya, siapa dia? Siapa namanya? Pria bertopeng itu melangkah maju dengan ringan dan berkata, aku tidak punya nama, tapi kau bisa memanggilku Demon Dao, cara setan. Apa nama ini? Ekspresi Tian Yongguang sedikit berubah. Pada saat ini, Mo Dao sudah berjalan menuju Tian Yongguang. Napas yang menyesakkan keluar dari tubuhnya, meliputi area seluas beberapa ratus meter. Ratusan prajurit yang hadir merasakan aura ini dan wajah mereka berubah. Jantung Tian Yongguang berdebar kencang, tetapi dia tetap berteriak, waspadalah. Serang bersama. 6 pria di belakangnya segera melangkah maju, berdiri di samping Tian Yongguang, dan membentuk formasi pertempuran. Setelah melangkah ke dalam celah itu, Fang Yu memasuki ruang baru. Apa yang tampak dalam pandangannya adalah pedesaan yang hijau. Pedesaan ditanami berbagai bunga dan buah-buahan, dan penuh vitalitas. Fang Yu berdiri di bawah pohon apel, dengan rumput hijau dan lembut di bawah kakinya. Matahari bersinar tinggi di langit, dan di kejauhan Anda dapat melihat pegunungan dan air terjun yang diselimuti awan. Pemandangan seperti ini dapat dikatakan sebagai lingkungan yang paling diinginkan Fang Yu. Dia pernah membuat pemandangan serupa di rumahnya di ibu kota, namun tidak ada satupun yang sesempurna yang ada sebelumnya. Aku tidak menyangka kalau Taois Wuji dan aku berasal dari jalan yang sama, kata Fang Yu dengan penuh emosi. Menciptakan dunia kecil di luar ruang saat ini adalah keterampilan yang hanya dapat dikuasai oleh mereka yang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Ruang di mana Fang Yu berada sekarang adalah dunia kecil yang diciptakan oleh Taois Wuji saat itu. Fang Yu maju 2 langkah dan menarik napas dalam-dalam. Seluruh dunia kecil ini dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kaya. Ini membuat Fang Yu merasa seolah-olah dia telah kembali ribuan tahun lalu, ke tempat di mana Sekte Tiandao berlatih. Seperti inilah wujud bumi pada awalnya. Fang Yu berjalan maju. Di hadapanku terbentang padang luas tak berujung. Sinar matahari menyinari tubuhku dan aku merasa hangat. Fang Yu berjalan perlahan ke depan, sesekali berjongkok untuk mengamati berbagai jenis tanaman yang ditanam di ladang. Mengapa sayuran tidak tumbuh di ladang yang bagus seperti ini? Sayang sekali. Fang Yu mendesah. Fang Yu melihat ke kiri dan ke kanan, sesaat ia tenggelam dalam pemandangan di ladang. Apa ini? Fang Yu berjalan ke sebuah ladang dan melihat buah seukuran kepalan tangan tumbuh dari sebuah pohon kecil yang tumbuh dari tanah. Buahnya berwarna ungu dan berbentuk segi 5, tampak seperti bintang. Fang Yu berjalan maju, mengamatinya sejenak, dan memastikan bahwa ini adalah buah yang dapat dimakan. Ada beberapa pohon kecil serupa lainnya yang ditanam di ladang ini. Dengan kata lain, tidak ada yang salah dengan memilih salah satunya. Fang Yu mengulurkan tangannya dan ingin memetik buah di depannya. Pada saat ini, sebuah kekuatan tak terlihat muncul di udara, menghalangi tangannya. Pohon belimbing ini butuh waktu 1000 tahun untuk berbunga dan berbuah, dan buahnya butuh waktu ribuan tahun lagi untuk matang. Kalau kamu memetiknya, aku akan memotong tanganmu. Di belakang Fang Yu, suara seorang pria terdengar. Fang Yu berbalik dan melihat seorang pria berpakaian putih dengan sikap yang mengesankan berdiri di depannya. Fang Yu masih ingat seperti apa rupa pria ini. Itulah Taois Wuji yang asli. Akan tetapi, pada saat ini, Taois Wuji memiliki cahaya redup di tubuhnya, dan tubuhnya tampak dalam keadaan virtual. Jelas, apa yang tersisa di dunia kecil itu hanyalah secercah kesadaran asli Taois Wuji. Namun, Fang Yu masih agak bersemangat melihat tokoh-tokoh senior yang seangkatan dengannya, atau bahkan lebih tua darinya. Apakah kau penerusku? Pendeta Tao Wuji berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Fang Yu di depannya, lalu alisnya yang seperti pedang mengernyit. Bab 358, Keabadian Abadi. Dengan tingkat kultivasi hanya tahap pemurnian Qi, bagaimana kau bisa lulus dari berbagai ujian yang kuberikan? Taois Wuji bertanya dengan ragu. Sejujurnya, ujiannya agak sederhana, kata Fang Yu sambil tersenyum tipis. Sederhana, ekspresi Taois Wuji sedikit berubah. Ujian terakhir yang dia tetapkan sulit dilewati bahkan oleh seorang kultivator dalam tahap transformasi roh. Tetapi pemuda di depanku yang hanya berada di tahap pemurnian Qi ini benar-benar mengatakan bahwa ujiannya mudah. Apakah kau menggunakan cara lain untuk masuk ke sini? Taois Wuji bertanya dengan wajah muram.
Lalu kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, jika tidak ada celah dalam ujian, bagaimana mungkin seseorang bisa masuk ke sini? Fang Yu bertanya balik. Pendeta Tao Wuji terdiam sesaat, menatap Fang Yu di depannya, lalu berhenti berbicara. Anak laki-laki di depannya memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia hanya dalam tahap pemurnian Qi, tetapi temperamen dan nadanya tampak sangat dewasa. Menghadapi kultivator yang berada di tahap penyeberangan kesengsaraan ini, dia tidak merasa gugup sedikit pun. Dari sudut pandang manapun, ada sesuatu yang tampak tidak beres. Dengan tingkat kultivasi Taois Wuji, tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan tingkat kultivasi mereka di depannya. Dia yakin bahwa Fang Yu di depannya berada pada tahap pemurnian Qi. Siapa namamu? Kamu berasal dari generasi murid Sekte Wuji yang mana? Pendeta Wuji bertanya sambil mengerutkan kening. Namaku Fang Yu. Untuk pertanyaan kedua, Fang Yu tampak aneh saat mendengar apa yang dikatakan Taois Wuji. Entitas virtual di depannya jelas masih memiliki ingatan saat Taois Wuji meninggalkannya. Dengan kata lain, Taois Wuji tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa ribu tahun berikutnya. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Wuji telah ditutup ribuan tahun yang lalu. Warisan yang ditinggalkannya baru muncul 4000 tahun kemudian. Fang Yu tengah mempertimbangkan apakah akan memberi tahu Taois Wuji mengenai masalah itu atau tidak. Melihat ekspresi Fang Yu, Taois Wuji tampaknya telah menebak sesuatu. Tampaknya anak laki-laki di depannya bukan dari Sekte Wujinya. Pendeta Tao Wuji memperhatikan buah belimbing itu. Dia sangat jelas tentang siklus pertumbuhan buah belimbing. Saat ini buah belimbing sudah dalam kondisi cukup matang, artinya, sedikitnya telah berlalu 3000 tahun sejak ia meninggalkan warisannya. 3000 tahun. Bahkan bagi para pembudidaya abadi, ini adalah waktu yang lama. Nak, ceritakan padaku apa yang terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir, terutama tentang Sekte Wuji kita. Jika kau tidak memberitahuku, lupakan saja soal warisan itu. Pendeta Tao Wuji mengangkat lengkungan jenaka di sudut mulutnya, berjalan ke tanah yang ditinggikan di sampingnya dan duduk. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu, Sekte Wuji menghilang sekitar 2000 tahun yang lalu. Fang Yu juga duduk dan berkata, apa alasannya? Pendeta Tao Wuji mengangkat alisnya, tetapi emosinya tidak banyak berfluktuasi, seolah-olah dia sudah menduganya. Sepertinya bakatnya semakin berkurang. Murid yang bersedia bergabung dan bertahan di Sekte Wuji semakin sedikit. Sampai tidak ada yang tersisa, sekte itu langsung ditutup, kata Fang Yu. Ekspresi Taois Wuji tetap tidak berubah, tetapi ada sedikit kemarahan di matanya. Dia memarahi, saya tahu itu adalah kesalahan untuk memberikan posisi sekte kepada Liu Qingyun. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang menyuruh kita membuka tempat warisan hanya setelah bertahun-tahun? Jika orang-orang di sekte kita menemukannya lebih awal, tempat itu tidak akan ditutup, kata Fang Yu. Mendengar ini, Pendeta Wuji menatap Fang Yu dan mengerutkan kening, hanya perlu satu pemicu sederhana untuk membuka tanah warisan. Aku tidak mengatur waktunya sama sekali. Lalu mengapa situs warisan baru dibuka sekarang? Fang Yu tertegun dan bertanya. Pendeta Tao Wuji mengerutkan kening, tiba-tiba berdiri, melangkah maju mundur, lalu berbalik untuk bertanya pada Fang Yu, apakah kau mendengar sesuatu sebelum Sekte Wuji menutup pintunya? Tidak, aku bukan dari Sekte Wuji. Aku baru saja mendengar berita tentang penutupan sekte itu. Jawab Fang Yu. Wajah Pendeta Wuji sedikit muram. Setelah berpikir sejenak, dia duduk lagi dan menatap Fang Yu dengan mantap. Ada lagi yang ingin kau tanyakan? Tanya Fang Yu. Dia bahkan tahu tentang hal-hal yang terjadi ribuan tahun yang lalu, apakah ini berarti bahwa, dengan tingkat kultivasi tahap pemurnian Qi, dia telah hidup selama ribuan tahun? Taois Wuji berkata dengan mata menyipit. Ya, sebetulnya aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, kata Fang Yu. Apakah kau pernah melihatku? Kau dari sekte mana? Tanya Taois Wuji. Petik 2 titik titik titik. Sekte Tiandao. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab. Sekte Tiandao. Apakah kamu murid Dao Tian? Wajah Taois Wuji berubah dan bertanya. Ya, terakhir kali aku melihatnya adalah ketika guruku mengajakku untuk berpartisipasi dalam sekte Wuji. Fang Yu sedang berbicara ketika Taois Wuji berjalan mendekatinya. Orang Dao Tian itu seharusnya berhasil naik, kan? Dia mungkin muncul sekitar 100 tahun kemudian, kata Fang Yu. Hahaha, Dao Tian tetap kalah. Aku pernah bertaruh dengannya, jika dia bisa naik ke surga dalam waktu 50 tahun setelahku, maka aku akan menunggunya di negeri dongeng dan meminta maaf padanya. Jika dia gagal, maka dia harus meminta maaf padaku. Taois Wuji tertawa gembira ke arah langit. Fang Yu menatap Taois Wuji dan menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak tahu bahwa Taois Wuji tampaknya memiliki hubungan baik dengan gurunya. Fang Yu berdiri dan berkata, jika kamu bersedia, kamu dapat memberikan warisan itu kepadaku. Pendeta Tao Wuji menatap Fang Yu, mengangkat bibirnya, dan bertanya, menurutmu mengapa aku tidak mau? Bagaimanapun, ini awalnya ditujukan untuk para murid Sekte Wuji, dan dia adalah teman guruku, jadi aku tidak bisa memaksanya, kata Fang Yu. Kekuatan. Pendeta Wuji menunjukkan sedikit senyuman.
Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap matahari di langit, jubah putihnya berkibar, dan berkata dengan suara yang dalam, para murid Sekte Wuji bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan warisanku. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima warisanku. Sedangkan untukmu, karena kamu adalah murid Dao Tian dan telah berhasil melewati ujianku, aku secara alami akan mewariskannya kepadamu. Ayo, jangan buang-buang waktu, kata Fang Yu. Sebelum itu, saya punya pertanyaan lain, kata Taois Wuji. Silakan, kata Fang Yu. Mengapa seseorang bisa hidup selama ribuan tahun dengan tingkat kultivasi tahap pemurnian Qi? Pendeta Tao Wuji menyipitkan matanya dan bertanya. Itu pertanyaan yang bagus. Aku juga tidak tahu, dan tuanku juga tidak tahu. Kurasa hanya Tuhan yang tahu. Jawab Fang Yu. Pendeta Tao Wuji menatap Fang Yu dan berkata, saya pernah mendengar sebuah legenda. Konon, pada zaman dahulu kala, ada sebuah tubuh yang disebut tubuh panjang umur abadi. Orang-orang dengan tubuh ini tidak akan pernah mati dan akan hidup selamanya. Mungkinkah bentuk tubuhnya seperti ini? Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, guruku juga menyebutkan fisik ini kepadaku, tetapi legenda ini memiliki celah. Celah apa? Tanya Taois Wuji. Jika benar-benar ada tubuh abadi yang dapat bertahan selamanya, dan jika mereka dapat naik menjadi abadi, lalu mengapa saya masih terjebak dalam tahap pemurnian Qi setelah hampir 5.000 tahun berkultivasi? Jika mereka tidak dapat naik menjadi abadi, lalu di mana mereka sekarang? Kata Fang Yu, apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan untuk naik ke atas di masa depan, kata Taois Wuji sambil tersenyum. Sebenarnya, aku hanya ingin menerobos ke tahap pembangunan fondasi. Aku tidak pernah berpikir untuk naik ke alam abadi. Fang Yu berkata sambil tersenyum masam, bahkan jika aku harus berlatih 10.000 level di tahap pembangunan fondasi sebelum aku bisa menerobos ke tahap pembentukan inti, aku akan menerimanya. Itu lebih baik daripada tidak pernah melihat harapan untuk meningkatkan alamku. Tidak buruk. Pendeta Tao Wuji merenung dan mengangguk. Kemudian dia mengerutkan kening lagi dan berkata, sebenarnya ada kemungkinan lain. Pernahkah kamu memikirkannya? Dia hanya mengucapkan setengah kalimat dan kemudian Taois Wuji menutup mulutnya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Aku akan memikirkannya nanti. Tidak ada gunanya berspekulasi sekarang. Sekarang, saya akan secara resmi menyerahkan warisan yang saya tinggalkan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih muncul di tubuh Taois Wuji. Setelah aku mewariskan warisan, tubuh virtualku akan menghilang. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan sekarang. Fang Yu berdiri di depan pendeta Tao Wuji, berpikir sejenak, lalu bertanya, bolehkah aku memetik buah belimbing? Pokoknya, setelah warisan ini diwariskan kepadaku, tidak akan ada seorang pun yang tersisa di dunia kecil ini. Ekspresi Taois Wuji membeku sesaat, lalu dia tersenyum dan berkata, bagaimana Dao Tian bisa memiliki murid seperti itu? Baiklah, kamu boleh makan buah belimbing, tapi jangan makan yang lain. Diriku yang sebenarnya mungkin akan kembali ke sini suatu hari nanti. Setelah mengatakan ini, wajah Taois Wuji menjadi lurus dan dia menutup matanya. Bas! Seluruh tubuh virtual Taois Wuji berubah menjadi sinar cahaya dan tenggelam ke tubuh Fang Yu. Bab 359 Ketakutan Luar Biasa. Fang Yu pertama kali merasakan arus hangat mengalir melalui meridiannya. Hanya dalam belasan detik, arus itu mengalir melalui meridian seluruh tubuhnya dan akhirnya menyatu ke dalam dantiannya. Ini adalah energi spiritual yang sangat murni, yang tidak perlu disempurnakan untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, Fang Yu tidak perlu beroperasi secara mandiri. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh makhluk agung di tahap penyeberangan kesengsaraan, yang membuat penerima warisan merasa cukup nyaman. Saat energi spiritual mengalir ke dantian Fang Yu, wilayah Fang Yu mulai menerobos lapis demi lapis. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Terobosan 15 level. Alam Fang Yu telah mencapai level 9.980 dari tahap pemurnian Qi. Hanya ada 20 lantai tersisa untuk mencapai 10.000 lantai yang selalu diimpikannya. Fang Yu berdiri di tempatnya, melihat ke dalam. Dia menyelidiki kesadaran spiritualnya ke dalam dantiannya dan mampu melihat lautan emas yang tak berujung. Lautan ini adalah energi spiritual yang terkandung dalam tubuhnya sekarang. Ketika Fang Yu menarik diri dari dantian, dia bisa melihat naga emas kecil itu masih berputar-putar, tetapi kecepatannya telah meningkat pesat. Masih ada 20 lantai yang harus dilewati. Fang Yu berdiri di tempatnya, mengepalkan tangannya, dan tampak bertekad. 2 detik kemudian, sebuah pesan tiba-tiba muncul di otaknya. Metode hati tak terbatas. Metode mental unik Taois Wuji langsung memasuki lautan kesadaran Fang Yu. Metode mental ini dapat membantu para kultivator memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam kultivasi mereka. Ini adalah harta yang tak ternilai. Jika disebarkan ke dunia luar, mungkin akan memicu perebutan berdarah untuk merebutnya. Namun bagi Fang Yu, pengaruhnya tidak banyak. Baginya sekarang, metode mental apapun yang dimilikinya, itu tidak ada gunanya.
Mengandalkan metode mental saja untuk menyerap energi spiritual di bumi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya untuk melakukan terobosan. Setelah memperoleh keterampilan kultivasi dan mental, Fang Yu berbalik dan menatap ladang di depannya dengan mata berbinar. Dia pasti akan memetik 1 atau 2 buah belimbing, dan dia juga bisa mengambil beberapa hal lainnya. Bagaimanapun, sangat tidak mungkin Taois Wuji akan kembali ke sini, dan bahkan jika dia kembali, dia tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Pegunungan Flaming, dataran datar sebelum percabangan. Tian Yongguang dan keenam anak buahnya dengan tegas menyerang pria bertopeng yang mengaku sebagai iblis. Tian Yongguang sendiri adalah seorang seniman bela diri di puncak level Grandmaster, dan dengan bawahannya, kekuatan tempurnya tidak lemah. 3 Grandmaster dan 4 Grandmaster setengah langkah. 4 orang Master setengah langkah, bersenjata lengkap, melancarkan serangan terhadap para iblis dari 4 arah. Ketiga guru besar mengerahkan tenaga dalam mereka dan bersama-sama menyerang jalan jahat. Setan itu berdiri di tempatnya, mata abu-abunya tenang. Dalam beberapa detik, 4 master setengah langkah bergegas ke sisi Modao, mengangkat pedang di tangan mereka, dan menikam Modao. Setan itu bahkan belum menoleh, tiba-tiba semburan kekuatan meledak dari tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, keempat pendekar setengah langkah yang menghampirinya terpental, darah berceceran dan teriakan pun terdengar. Telapak petir, Tian Yongguang dan 2 master lainnya bersama-sama menghancurkan penjahat itu. Ledakan. Kekuatan serangan gabungan 3 master tidak dapat diremehkan. Lokasi tempat jalan ajaib itu berada meledak dengan keras, dan asap serta debu mengepul kemana-mana. Baca bab terbaru dan tercepat, ikuti. Pada saat yang sama, gelombang udara menyebar ke segala arah, memengaruhi prajurit di sekitarnya. Tian Yongguang menatap lekat-lekat ke area penuh asap di depannya, tanpa sedikit pun tanda-tanda relaksasi di wajahnya. Meskipun serangan ini mengenai iblis itu secara langsung, dia merasa serangan itu hanya memberi sedikit pengaruh. Benar saja, setelah asap dan debu sedikit menghilang, Tian Yongguang melihat sosok Modao, masih berdiri di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Bagaimana itu mungkin? Tian Yongguang merasa ngeri. Bahkan seorang master bela diri akan menderita cedera serius jika ia dihantam langsung oleh kekuatan gabungan 3 Grandmaster. Tetapi jalur ajaib tidak terpengaruh sama sekali. Kita terlalu lemah. Suara serak iblis itu mencapai telinga setiap prajurit yang hadir. Jangan hanya berdiri di sana, teruslah menyerang. Tian Yongguang berteriak kepada para prajurit pucat di kedua sisi. Guru Tian Yongguang pernah mengatakan kepadanya bahwa hal yang paling tabu saat bertarung dengan orang lain adalah rasa takut. Begitu pertarungan dimulai, emosi ketakutan hanya akan menahan Anda. Tidak peduli seberapa kuat lawanmu, kamu harus teguh dalam tekadmu. Hanya dengan cara ini kamu bisa memiliki harapan untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Jika tidak, satu-satunya jalan keluar adalah kegagalan. Atas perintah Tian Yongguang, 2 anak buahnya menepuk-nepuk tas penyimpanan mereka, mencoba mengeluarkan senjata ajaib itu dari mereka. Tetapi pada saat itu, iblis itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Suara mendesing. Suatu kekuatan yang tak tertahankan muncul di udara. Retakan. 2 suara renyah yang tumpang tindih terdengar di samping Tian Yongguang. Ah! Pada saat ini, Jiang Ruolan dan para prajurit di sekitarnya berteriak bersama. Tian Yongguang menelan ludahnya, menoleh, dan melihat penampilan kedua bawahannya saat ini. Jantungnya tiba-tiba bergetar. Kepala dan tubuh mereka dipisahkan. Kepala mereka melayang di atas leher mereka, mata mereka terbuka lebar karena ketakutan. Darah muncrat dari leher yang patah dan menetes ke tanah. Melihat pemandangan ini dari dekat, Tian Yongguang merasa kedinginan di sekujur tubuh, seolah-olah tubuh dan jiwanya terpisah. Para prajurit di sekitar mereka semua menjadi pucat dan mundur bersama-sama. Pria yang tampak seperti monster ini sungguh kejam. Yang paling ingin kulihat adalah ketakutan di wajah kalian, kata Modao, dan telapak tangan kanannya bergerak sedikit. Retakan. Suara renyah lainnya. Kedua mayat itu kepala dan badannya terpisah dan anggota tubuhnya juga patah. Kedua tuan ini terpotong-potong sepenuhnya di udara. Bau darah menyebar. Jiang Ruolan yang berada di belakang merasa lemas dan terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Tian Yongguang terpaku di tempat, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Keadilan. Orang-orang suka berdiri di pihak keadilan. Tapi kamu seharusnya menyesalinya sekarang, kan? Modao menatap Tian Yongguang, wajahnya cekung, dan mencibir. Tian Yongguang tersadar kembali dan seluruh tubuhnya menggigil. Dia menatap iblis di depannya dengan hanya ketakutan di matanya. Engah. Tian Yongguang berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, tolong biarkan aku hidup, aku benar-benar tidak tahu. Sang penyihir mengangkat jarinya ke atas, dan Tian Yongguang melayang di udara. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencubit leher Tian Yongguang, menyebabkan urat-urat darah mengalir di seluruh wajah Tian Yongguang dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Di sini banyak sekali orangnya, kenapa kamu tidak minta tolong saja sama mereka dan bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa seseorang? Ucap setan itu dengan nada bercanda. Tian Yongguang berjuang mati-matian, menoleh dengan susah payah untuk melihat para prajurit di sekitarnya, matanya penuh dengan permohonan.
Di antara kelompok pendekar ini, banyak di antara mereka yang baru saja bersama-sama mencela jalan jahat. Tetapi pada saat ini, ketika mereka bertemu pandang dengan Tian Yongguang, para prajurit itu langsung mundur satu demi satu, takut kalau-kalau mereka akan terlibat. Banyak prajurit sudah melarikan diri. Setan ini nampak seperti seorang pembudidaya jahat. Para pembudidaya jahat tidak masuk akal. Jika Anda terlibat, hidup Anda akan dalam bahaya. Sebagian besar prajurit yang hadir telah menghabiskan banyak energi mereka setelah mendaki gunung berapi tersebut. Setelah menyaksikan metode kejam para iblis, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan. Bahkan Wu Zun pun dipenuhi rasa takut saat ini. Tak seorang pun ingin mati. Mata Tian Yongguang penuh dengan keputusasaan. Dia menyesalinya. Kalau dia tahu lawannya begitu tangguh, dia tidak akan pernah berdiri. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, Jiang Ruolan memegang pedang panjang dan berbicara dengan suara gemetar. Dialah yang meminta bantuan Tian Yongguang, yang membuat Tian Yongguang berada dalam situasi putus asa. Hati nuraninya menang atas rasa takutnya. Apapun yang terjadi, dia harus bangkit. Di tengah kerumunan, Liu Lianxia melihat pemandangan ini dan hatinya hancur. Bagaimana dia berdiri? Setan ini benar-benar akan membunuhnya. Fang Yu, kemana dia pergi? Kenapa dia belum muncul juga? Liu Lianxia sangat cemas. Sedikit lebih kuat dari yang lain. Modao memandang Jiang Ruolan dan berkata, "Lepaskan adik perempuanku. Lepaskan Presiden Tian." Teriak Jiang Ruolan dengan air mata di matanya. Meletakkan, jari kanan iblis itu bergerak sedikit. Ah! Lengan kanan Tian Yongguang patah total dan dia menjerit melengking. Melihat pemandangan ini, Jiang Ruolan gemetar seluruh tubuhnya. Dia begitu ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa memegang pedang di tangannya. Di belakang, Guo Chuiyun, yang telah terbaring di tanah dengan luka serius, memaksakan diri untuk berdiri. Ketika dia melihat pemandangan ini, matanya merah dan wajahnya penuh keputusasaan. Jari-jari iblis itu bergerak lagi. Jiang Ruolan juga melayang ke udara dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Adik perempuanmu akan kuperbaiki menjadi klon manusia, dan akan menjadi tak terkalahkan di dunia mulai sekarang. Sayang sekali kau tidak bisa melihat pemandangan ini. Modao berkata dengan suara dingin, mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan kanannya. Wajah Jiang Ruolan berubah menjadi biru dan ungu dan dia memutar matanya. Tulang lehernya yang rapuh hampir patah. Ledakan. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba melintas di atas kepala Modao. Sosok itu dengan cepat bergerak turun dan menginjak kepala iblis itu. Bab 360 Siapa mereka? Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan kerikil beterbangan kemana-mana di mana jalan ajaib itu berada. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat yang mengikat Jiang Ruolan dan Tian Yongguang menghilang. Jiang Ruolan dan Tian Yongguang jatuh ke tanah bersama-sama. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat para prajurit di sekitarnya ketakutan. Setelah melihat cara-cara yang dilakukan oleh iblis, adakah yang berani mengambil tindakan terhadapnya? Siapa yang begitu berani? Para prajurit menatap area yang tertutup asap dan debu. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Sosok itu berdiri di depan lubang itu, mengenakan jubah berwarna terang dengan banyak lubang di atasnya. Orang ini memiliki wajah yang sangat biasa dan tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Pada saat ini, dia memegang buah ungu seukuran telapak tangan dan memakannya sedikit demi sedikit, dengan ekspresi puas yang santai di wajahnya. Pakaian orang ini, mirip dengan orang yang meledakkan raksasa di udara tadi. Seorang prajurit mengenali pakaian Fang Yu dan bergumam. Mendengar kata-kata ini, wajah para prajurit di sekitarnya berubah dan mata mereka terfokus pada Fang Yu. Inilah orang yang meledakkan monster besar itu. Dan sekarang, dia mengambil tindakan melawan roh jahat yang sangat menakutkan. Siapa dia? Sambil memakan buah belimbing, Fang Yu menatap jalan setan di dalam lubang di depannya yang telah diinjaknya ke dalam tanah. Saat ini, tubuh iblis di bawah leher itu terbenam dalam ke tanah, hanya kepalanya yang diremukkan oleh Fang Yu yang terlihat. Dia tampak sangat menyeramkan. Kalau manusia biasa dipukul seperti ini, pasti dia sudah lama mati. Tetapi iblis di depannya tidak akan mati begitu saja. Fang Yu yang sudah 2 kali berhadapan dengan pria bertopeng, tahu bahwa kedua pria bertopeng yang pernah ditemuinya sebelumnya dan pria bertopeng yang ada di depannya sekarang, hanyalah klon. Generasi pertama klon jenis ini jelas dikembangkan dari boneka, dan komponen utama tubuh mereka sangat berbeda dari tubuh manusia sungguhan. Bagian penting yang jelas seperti kepala dan jantung pasti telah dibuang. Fang Yu berspekulasi bahwa klon ini bahkan tidak memiliki kesadaran independen dan sepenuhnya dikendalikan oleh tubuh aslinya. Oleh karena itu, meskipun kepala iblis itu dipenggal, ia masih dapat bergerak bebas. Fang Yu memasukkan satu-satunya potongan buah belimbing yang tersisa ke dalam mulutnya dengan ekspresi puas. Buah belimbing, yang memiliki siklus pertumbuhan ribuan tahun, rasanya jauh lebih enak daripada buah-buahan biasa. Baik jus maupun rasa manis dan asamnya telah mencapai kesempurnaan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah buah dengan rasa terbaik yang pernah dimakan Fang Yu, setelah hidup selama hampir 5.000 tahun.
Namun, terlepas dari rasanya yang luar biasa, Fang Yu benar-benar tidak merasakan buah belimbing itu mempunyai efek lain. Karakteristik buah yang memiliki siklus pertumbuhan ribuan tahun tidak bisa hanya sekadar rasanya yang enak, bukan? Untungnya, aku memetik 2 lagi. Aku akan kembali dan mempelajarinya dengan saksama untuk melihat apakah aku bisa menanam beberapa pohon buah sendiri. Fang Yu berpikir dalam hati. Hahaha. Tepat saat Fang Yu tengah menikmati buah belimbing itu, iblis yang terbenam dalam tanah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa yang serak dan melengking itu mengandung kemarahan tak berujung dan niat membunuh. Fang Yu menyerangnya secara diam-diam 2 kali berturut-turut. Yang pertama menendang wajahnya dengan keras hingga penyok, dan yang kedua langsung menghancurkan kepalanya. Baginya, ini adalah penghinaan yang paling besar. Tidak hanya itu, Fang Yu juga merampas warisan yang begitu dekat dengannya. Hanya 2 hal ini saja sudah cukup untuk membuat para iblis memburu Fang Yu sampai mati. Jangan tertawa lagi, suaramu sungguh tidak enak didengar, kata Fang Yu. Tawa iblis itu tiba-tiba berhenti. Ledakan. Lalu, tanah tempat dia berada mulai berguncang. Tanah pada terpecah menjadi butiran debu kecil. Tubuh iblis itu pun terangkat dari tanah dan perlahan-lahan naik ke udara. Melihat kemunculan Modao saat ini, semua prajurit merasa ngeri, bahkan banyak prajurit yang berteriak. Bahkan kepalanya hancur, tetapi ia masih bisa mengeluarkan suara dan bergerak. Terlebih lagi, auranya tidak melemah sama sekali, tetapi malah menjadi lebih kuat. Monster ini, pastinya bukan manusia. Aura yang mengerikan terpancar dari tubuh iblis itu, sedemikian dahsyatnya hingga menimbulkan angin kencang. Aku ingat siapa dia. Suara iblis itu terdengar dari udara dan mencapai telinga semua orang. Kupikir aku sudah mengetahuinya sejak lama, kata Fang Yu. Aku khawatir kamu masih belum tahu siapa aku, kata Modao dengan nada dingin. Aku tidak peduli apapun itu. Aku hanya tidak menyukainya. Fang Yu mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Senyum sarkastis ini benar-benar menyulut kemarahan dalam hati Modao. Hari ini, aku harus membunuh. Setan itu meraung marah dan menekan tangannya ke bawah. Sebuah kekuatan besar muncul di udara dan menghantam Fang Yu. Ledakan. Tanah dalam radius puluhan meter, termasuk Fang Yu, runtuh seketika. Tetapi Fang Yu tidak terpengaruh sama sekali dan menendang kakinya. Ledakan. Tanah tiba-tiba terbelah, dan Fang Yu terlempar, langsung menuju jalan iblis. Setan itu menggenggam kedua tangannya, lalu tiba-tiba merentangkannya ke depan, dan menariknya terbuka. Sebuah lubang gelap terbuka di langit yang kosong. 6 ular berbisa hitam pekat terbang keluar dan menerkam Fang Yu. Trik yang sama lagi, tapi sayang sekali aku bukan Chen Luo. Fang Yu tersenyum dingin, cahaya keemasan melintas di tubuhnya, dan dia mengabaikan ular berbisa yang terbang ke arahnya. 6 ular sebesar ular piton tetapi sangat berbisa langsung melilit tubuh Fang Yu. Mereka melilit Fang Yu dengan erat, dan kekuatan sebesar ini saja sudah cukup untuk mencekik seorang prajurit biasa hingga mati. Tetapi dalam kasus Fang Yu, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melakukannya. Fang Yu mengabaikan ular-ular berbisa ini dan terus menyerbu menuju jalan setan. Ular-ular berbisa yang melilit Fang Yu membuka mulut mereka, memperlihatkan taring mereka, dan menggigit kulit Fang Yu di berbagai tempat. Taringnya yang ramping dan tajam meneteskan racun paling mematikan di dunia. 1 tetes racun yang ditembakkan dari taring ini saja sudah cukup untuk membunuh puluhan ribu orang jika tercampur ke dalam sungai. Retakan. Saat taring itu menyentuh kulit Fang Yu, taring ramping dan tajam itu patah sekaligus. Racun pada taringnya menyentuh kulit Fang Yu, dan dengan suara, mendesis, racun itu langsung menguap menjadi gas putih dan menghilang ke udara. Melihat pemandangan ini, hati Modao terguncang, dan dia segera mengaktifkan keterampilan tubuhnya dan berteleportasi puluhan meter jauhnya untuk menghindari Fang Yu. Fang Yu menatap iblis yang melarikan diri itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan membunuhku? Aku sudah mengirimmu ke sini, mengapa kamu melarikan diri? Sambil berbicara, Fang Yu mengulurkan tangannya dan mencabut ular-ular berbisa yang melilit erat di tubuhnya, satu per satu. Energi keemasan terang bangkit dari tangan Fang Yu, dan ular berbisa itu segera mengeluarkan teriakan yang mengerikan, tubuhnya meliuk-liuk dan berkedut. Lalu, ular berbisa itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang ke udara. 6 ular berbisa semuanya dibunuh oleh Fang Yu hanya dalam waktu 10 detik. Fang Yu bergegas menuju jalan iblis di langit lagi. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sambaran petir, dan kecepatannya begitu cepat sehingga orang tidak dapat mengikutinya sama sekali, dan hanya bisa melihat bayangannya. Dalam sekejap, Fang Yu menyerbu ke arah Modao dan meninju dadanya. Setan itu tampaknya telah bersiap dan menangkupkan kedua tangannya. Tegurlah roh itu. Sebuah perisai tembus pandang terbentang dari tubuh iblis. Saat tinju Fang Yu menyentuh perisai, dia langsung merasakan hentakan kuat. Kemudian, tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan, seketika menekan kekuatan hentakan dan dengan paksa menembus perisai. Trik ini juga tidak berhasil padaku. Fang Yu mencibir dan meninju dada Modao. Ledakan. Tubuh iblis yang terbuat dari bahan yang sangat keras itu mulai retak dan kemudian pecah berkeping-keping.
Tubuh iblis itu berubah menjadi potongan-potongan kertas putih yang robek, melayang di udara. Setan yang sebelumnya membawa ketakutan luar biasa bagi mereka, baru saja mati. Dari awal hingga akhir, iblis bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Pada saat itu, terjadi keheningan di mana-mana. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu sudah mati rasa, menatap sosok Fang Yu di udara dengan ekspresi kusam. Ketika mereka tiba di Fury Mountains hari ini, mereka dikejutkan oleh begitu banyak hal. Pertama, warisan setiap gunung berapi diambil dengan kecepatan yang luar biasa, lalu muncullah raksasa bersayap, dan kemudian Fang Yu dengan mudah meledakkan raksasa itu, dan jalur sihir itu menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Serangkaian hal yang tidak terbayangkan di masa lalu terjadi hanya dalam waktu 1 jam. Karena Fang Yu telah mengubah penampilannya, hal ini membuat para prajurit yang hadir semakin bingung. Dari manakah sebenarnya Mo Dao dan Fang Yu yang begitu mengejutkan mereka itu berasal? Dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana mereka bisa tetap tidak dikenal?